terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam Sapa Sulsel yang akan menghadirkan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Di hari ini meskipun pagi-pagi diguyur hujan, mudah-mudahan tidak menurunkan semangat Anda untuk menjalani aktivitas Anda yang tentunya ujung-ujungnya bisa berakhir dengan sukses tentunya ya. Oke, seperti biasa perbincangan yang akan kita bahas di pagi hari ini cukup inspiratif karena yang akan hadir sebagai narasumber adalah orang-orang yang memiliki profesi kemudian akan meluangkan waktunya mengenalkan profesi mereka kepada anak-anak SD di bulan Maret mendatang. Mereka menamakan diri sebagai relawan dari kelas inspirasi. Mendengar kata kelas inspirasi ini sudah cukup familiar di Indonesia karena sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu dan tahun ini kembali lagi digelar. Anda juga bisa berpartisipasi menjadi relawan kelas inspirasi karena saat ini sedang dibuka rekrutmen untuk wilayah Kota Makassar. Lalu apa sebenarnya kelas inspirasi itu? Kita akan bahas dengan relawan-relawan kelas inspirasi Makassar. Yang di tengah ada Citra Rahmawati. Halo, selamat pagi Citra. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih ya, pagi-pagi hujan lagi ya, datang ke studio Kompas TV Makassar ya. Tetap semangat tentunya ya. Kemudian yang di sana ada Muhammad Syahrudin Nawir. Selamat pagi. Saya panggil apa nih? Bisa panggil Kak Uca. Uca, oke. Nyambungnya di mana ya? Oke, terima kasih sudah hadir ya teman-teman di Kompas TV Makassar. Mungkin pertanyaan paling abdal pertama kali adalah apa itu kelas inspirasi sebenarnya? Jadi gini, kalau saya mau bercerita ya, waktu kecil itu di zaman SD, mayoritas termasuk saya, ketika guru menanya atau ada teman yang bertanya, kalau besar nanti ingin jadi apa? Cita-citanya ingin jadi apa? Pasti yang kita jawab ya, yang biasa kita lihat ya, guru, dokter, polisi, tentara. Tetapi ternyata di luar sana itu banyak sekali profesi loh yang dapat kita cita-citakan. Nah, dari sini dengan adanya kelas inspirasi, kita itu membuka ruang untuk bagi profesional yang ada di luar sana untuk mau berbagi cerita untuk dapat menimbulkan cita gitu. Jadi dengan kelas inspirasi ini kita mewadahi para profesional untuk memberikan motivasi ke anak-anak bagaimana mereka dapat bercita-cita dan membuka lebar. Ternyata profesi itu banyak loh, tidak hanya seperti apa yang kita lihat. Kita harapkan seperti itu ya. Anak-anak tidak lagi ketika ditanya apa cita-citanya polisi, dokter dan lain-lain. Suatu saat nanti kita bisa mendengarkan apa cita-citanya menjadi ingin seorang ilmuwan, seorang profesor, seorang presenter dan lain-lain begitu ya. Jadi sebenarnya kelas inspirasi ini digagas sejak kapan sih sebenarnya? Jadi kelas inspirasi itu lahir dari gerakan Indonesia Mengajar yang pertama kali itu diadakan 12 April di tahun 2012. Nah, pada saat itu teman-teman itu ada namanya program pengiriman pengajar muda ke daerah pelosok. Nah, di luar sana ternyata banyak juga yang ingin berkontribusi, tetapi mereka sudah punya profesi yang tidak dapat ditinggalkan lagi, tetapi ingin terjun langsung merasakan namanya dunia pendidikan atau tantangan di dunia pendidikan. Nah, dari situ akhirnya teman-teman yang bergerak di Indonesia Mengajar ini membuka kesempatan, oh kalau gitu kita bagaimana ya caranya buat profesi profesional ini bisa meluangkan waktunya. Nah, dalam sehari ternyata bisa untuk bercerita kepada adik-adik tanpa harus meluangkan waktu selama 1 tahun. Oke, jadi hanya meluangkan waktu sehari dalam 1 tahun untuk mengenalkan profesi kepada adik-adik kita yang ada di SD begitu ya. Memang sasarannya memang hanya anak-anak SD ya Mbak Rahmawati? Iya, fokusnya memang sekarang kita fokus ke SD karena seperti yang dikatakan Kak Uca tadi, untuk anak-anak SD itu saat ditanya cita-citanya apa sih, kebanyakan mereka ya yang sering yang mereka lihat pada umumnya guru, sedangkan untuk di level SMP, SMA mungkin sudah mulai agak
cukup terbuka benar. Jadi kita memang fokusnya ke SD. Tidak ada nggak sih program yang kemudian kalau tadi untuk anak SD itu memperkenalkan profesi, belum adakah gagasan tentang apalagi sih yang bagus untuk tingkat berikutnya SMP atau SMA misalnya? Nah, untuk saat ini namanya kelas inspirasi memang sasaran utamanya untuk siswa SD ya? Tapi mungkin untuk SMP dengan SMA-nya atau jenjang yang lebih lain itu mungkin ada gerakan-gerakan dari komunitas-komunitas lain. Iya benar-benar ya. Jadi terbentuk di tahun 2012, kemudian orang-orangnya setiap tahun apakah berbeda-beda yang memberikan cerita kepada anak-anak SD ataukah setiap tahun ada open recruitment? Oke. Setiap tahun sebenarnya kita mengadakan open recruitment. Seperti tahun ini kita mengadakan open recruitment itu dari tanggal 27 Januari kemarin, yang akan ditutup nanti tanggal 23 Februari. Oh, berarti sekarang sedang buka ya? Sedang buka, nanti kita akan bahas panjang soal itu. Kalau saya jadi penasaran nih, kalau teman-teman ini profesinya apa nih? Dan memperkenalkan kepada anak SD, kira-kira sambutan anak SD apa nih? Kalau Rahmawati profesinya apa? Kebetulan saya seorang psikolog. Tapi di sini saya sebagai relawan panitia. Jadi melepaskan atribut dari profesi saya. Jadi membawa pribadi masuk ke kelas inspirasi untuk memang bergabung sebagai panitia, mempersiapkan segala hal yang akan dipersiapkan untuk hari H nantinya. Kalau yang bergabung di kelas inspirasi ini, apakah mereka yang benar-benar sudah memiliki pekerjaan sehingga memperkenalkan profesi itu kepada anak SD? Iya. Fokusnya nanti untuk relawan pengajar memang semuanya bagi ini ya, untuk seluruh profesional yang sudah memiliki profesi pastinya, yang sudah profesional di bidangnya. Jadi mereka bisa menceritakan secara langsung apa sih profesinya dan mengenalkan bahwa ternyata khususnya di Kota Makassar ini profesi itu, jenis profesi itu banyak loh, nggak cuma yang pada umumnya yang mereka kenal. Syarat utama harus sudah punya profesi ya. Ya pastinya. Gimana mau memperkenalkan apa coba ya kalau nggak punya profesi gitu ya. Tapi kita sebenarnya tidak menutup ini untuk bagi yang misalnya mahasiswa, karena di kelas inspirasi ini juga menyiapkan untuk relawan fasilitator. Jadi tidak hanya orang-orang yang memiliki profesi dan memperkenalkan profesinya, dalam kepanitiaan itu ada beragam profesi atau latar belakang yang kemudian bekerja di belakangnya begitu ya. Mungkin ada yang menjadi fotografernya kegiatan tersebut dan lain-lain begitu ya. Iya, untuk relawan sendiri, relawan pengajar sebenarnya ada relawan pengajar dan relawan dokumentator. Dokumentator itu terdiri dari videografer dan fotografer. Menarik sekali begitu ya. Nah, kalau Syahrudin profesinya apa? Alhamdulillah saat ini sudah diterima sebagai dosen di salah satu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, baru keterima terangkat tahun kemarin. Dan sama seperti Kak Citra, di sini kami melepas atribut latar belakang profesi sebagai apa, karena saya sudah berbaur sebagai panitia. Jadi di kepanitiaan itu tidak hanya sebagai orang yang sudah memiliki profesi. Alhamdulillah saat ini ada bahkan yang sudah bekerja, ada yang masih mahasiswa, atau ada yang sibuk dengan ibu rumah tangga, tetapi mau meluangkan waktu sebagai relawan panitia. Dan tambahan dari Kak Citra, jadi kami tidak hanya membuka juga pengajar yang seperti Kak Citra bilang dan dokumentator, jadi kami juga memberi kesempatan bagi rekan-rekan yang ingin terlibat sebagai fasilitator, yang nanti akan menghubungkan pihak sekolah dan juga pihak relawan pengajar dan dokumentator. Kalau saat ini untuk di tahun 2020, apakah sekolah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan kelas inspirasi itu sudah ditentukan? Kebetulan untuk fokusnya kita di KI Makassar 8 ini, fokusnya tuh di 3 kecamatan. 3 kecamatan? Ya, ini Kecamatan Palo, Kecamatan Biringkanaya, dengan Kecamatan Tamalan Rea. Nah, total data yang kami peroleh itu sebenarnya dari 3 kecamatan itu ada 132 sekolah. Dan kurang lebih dari 115 sekolah telah kami observasi. Setelah diobservasi dari 110 lebih sekolah itu, kita telah kita sudah merankingnya sesuai dengan kriteria untuk yang akan dilibatkan dalam KI 8 ini. Berarti artinya sekarang ini masih proses seleksi sekolah mana yang sekolah kemudian sudah kita rampungkan, dan targetnya
kita akan melibatkan 20 sekolah tahun ini. Oke, wow, begitu banyak ya. Jadi adik-adik ini pasti merasa bahagia karena akan didatangi oleh kakak-kakak yang akan memberikan cerita terkait dengan profesi-profesi mereka. Lalu apa saja persyaratan bagi orang yang ingin kemudian menjadi relawan dalam kelas inspirasi ini? Kapan pendaftarannya, persyaratannya apa, kemudian kapan pelaksanaan hari hanya, nanti akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Apa profesi Anda? Jika Anda ingin merasa berguna bagi orang lain, cobalah masuk di kelas inspirasi. Mengenalkan profesi Anda kepada anak-anak SD yang seperti kita ketahui belum terlalu banyak mengetahui tentang sebuah profesi, begitu ya. Jadi supaya anak SD ini tidak mengatakan cita-citanya hanya polisi, dokter dan lain-lain, Anda patut untuk ikut di kelas inspirasi ini. Jelaskan kepada kami, rekrutmen untuk kelas inspirasi ini sedang dibuka dan sampai kapan ditutup, persyaratan untuk kemudian menjadi seorang relawan kelas inspirasi apa? Oke, untuk open rekrutmen dari relawan pengajar maupun relawan dokumentator itu kita sudah buka sejak tanggal 27 Januari kemarin. 27 Januari, ya. Oke, belum terlalu lama ya. Iya, sudah berjalan kurang lebih 2 pekan. Kemudian akan ditutup pada tanggal 23 Februari nanti. Dan pada tanggal 29 Februari akan diumumkan yang bagi pendaftar yang lolos atau yang akan terlibat nanti menjadi relawan pengajar. Oke, lalu bagaimana caranya? Jika yang menonton acara ini kemudian 100% tertarik, bagaimana mereka untuk mendaftar? Oke. Jadi tentunya untuk relawan pengajar yang dibutuhkan adalah mereka sudah memiliki profesi yang untuk diperkenalkan ke adik-adik, dan yang paling utama itu bersedia hadir di 3 hari inti dan bersedia cuti di hari inspirasi nantinya. Nah, 3 hari itu hari briefing, karena kita akan brief apa sih yang harus kita lakukan, terus siapa sih tim kita dan akan ditempatkan di sekolah mana saja. Terus yang paling intinya di hari inspirasi. Jadi di sini hari besarnya kita yang dimana serentak di sekolah yang ada di Makassar itu untuk berbagi profesi tentang mereka. Terus yang terakhir itu hari refleksi. Setelah balik dari sekolah tersebut, kita berkumpul kembali untuk menceritakan apa yang sudah terjadi di sekolah tersebut. Benar-benar ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mengunjungi sebuah website kah atau bagaimana untuk yang ingin mendaftar? Nah, khusus untuk yang ingin bergabung menjadi relawan pengajar dan relawan dokumentator, bisa membuka pendaftaran itu melalui website Kelas Inspirasi Makassar sendiri di www.kelasinspirasimakassar.com. Kelasinspirasimakassar.com. Oke, di sana tinggal ada yang dikunjungi, ada yang diklik untuk bagian pendaftarannya begitu. Iya, jadi nanti setelah mengunjungi websitenya itu akan ada pilihan mau menjadi relawan pengajar atau dokumentator. Nah, silahkan buat yang ingin menjadi relawan pengajar bisa klik yang relawan pengajar ataupun dokumentator. Nanti ada form yang harus diisi. Jadi cukup gampang ya, kunjungi aja websitenya. Kemudian pengumumannya tanggal 29 Februari Anda lulus atau tidak. Jadi kabarnya setiap tahun ini membludak ya yang mendaftar ya. Betul sekali. Jadi antusiasme masyarakat untuk berbagi cerita tentang profesinya itu sangat luar biasa, khususnya di Kota Makassar, sehingga makanya kita ada namanya proses seleksi. Karena kan sekolah yang disasar untuk saat ini alhamdulillah 20 sekolah yang target, dan biasanya relawan yang itu membludak sehingga kita ada namanya proses seleksi. Tetapi kami tidak menutup kesempatan buat teman-teman yang ingin bergabung sebagai relawan pengajar maupun dokumentator, mungkin profesi kalian bisa menjadi profesi yang bisa dikenalkan ke anak-anak. Jadi ya mudah-mudahan saja profesi Anda unik ya, sehingga yang unik-unik ini pasti akan terpilih nih ya. Coba deh kita lihat gambaran keseruan dari pelaksanaan kelas inspirasi di tahun-tahun sebelumnya melalui sebuah dokumentasi foto berikut ini. Wow, bisa dijelaskan ini dilaksanakan di sekolah di Makassar juga ya. Ini mungkin sedang memperkenalkan profesinya sebagai seorang fotografer ya. Betul sekali. Jadi kadang kan anak-anak tidak tahu, dia hanya tahu itu tukang foto ya, bahasa anak-anaknya. Tapi ternyata itu sebuah profesi loh yang bisa kita cita-citakan di masa akan datang. Terus ada juga ini ibu, pernah saya punya teman namanya Kak Iis. Dia mengajak ibunya, awalnya dia
anaknya kok sibuk sekali anak saya ini, selalu ikut rapat lah. Ternyata setelah itu dia coba ajak ibunya untuk berbagi cerita, karena profesinya ibu itu seorang PNS, tapi kadang anak-anak itu ternyata adalah profesi yang namanya akuntan. Dari situ bisa dikembangkan. Jadi anak dan ibu ikut dong? Ikut. Wow, seru ya. Mudah-mudahan nggak sekelas tuh ya. Oke, ini dokter memperkenalkan kepada adik-adik. Oh, ceria sekali ya adik-adik. Bagaimana respon adik-adik kita di SD ketika kalian memperkenalkan profesi teman-teman? Oke, untuk respon dari adik-adik pasti luar biasa banget. Luar biasa, kenapa luar biasa banget? Karena memang hal ini cukup jarang didapatkan sama adik-adik. Karena mereka setiap harinya kan belajar. Ya, gitu. Sedangkan untuk satu hari ini fokus memperkenalkan berbagai profesi yang notabene memang sebelumnya belum pernah mereka bahkan belum pernah mereka ketahui sebelumnya, seperti yang berbagai profesi. Fotografer mungkin ya sama dengan yang dikatakan Kak Uca. Mereka cuma taunya tukang foto. Nah, bisa kita lihat juga tadi di layar ada berbagai profesi yang memang jarang mereka lihat. Apalagi untuk sasaran kita di kelas inspirasi ini kan memang sekolahnya untuk yang marginal ke bawah, yang menengah ke bawah. Jadi yang maaf, kurang lebih mayoritas pendidikan orang tua dan profesi orang tua itu yang ke bawah, yang ini. Jadi secara umum mereka gambaran profesi itu belum belum pernah diketahui sebelumnya. Saya berharap apa yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah sesuatu momen yang tidak akan dilupakan oleh anak-anak begitu ya. Ketika mereka menerima informasi baru, ternyata di dunia ini ada profesi ini, kemudian itu terngiang-ngiang terus dalam telinganya sampai kemudian di suatu saat beranjak dewasa dan memperjuangkan untuk bisa kemudian menjadi profesi yang diperkenalkan itu kita pasti memiliki manfaat yang begitu besar begitu ya. Kita memperkenalkan kepada anak-anak, kemudian anak-anak itu terobsesi, akhirnya jadilah seperti itu. Wow, luar biasa ya, kita aplaus deh buat teman-teman. Kalau tadi berupa foto, kita buat libat dokumentasi berupa video, kita ambil bagian tengahnya saja. Ada beberapa kegiatan yang pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Oke, ini dia beberapa dokumentasi lewat sebuah video yang nampaknya ada sedikit kesempatan yang diberikan untuk kemudian disiapkan. Nah, teman-teman sendiri sejauh ini apa yang kemudian tahapan yang sedang dilalui dan persiapan apa yang akan sedang disiapkan untuk kemudian membuat hari kelas inspirasi di hari Ajan ini begitu istimewa begitu? Saat ini kami masih dalam tahap sosialisasi. Dan sekaligus kami mengajak rekan-rekan yang ada di rumah. Jadi dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan street campaign yang sebelumnya kami adakan itu di Car Free Day di Boulevard, dan insya Allah tanggal 23 Februari nanti kami akan melakukan kembali street campaign itu di Car Free Day di Pantai Losari. Jadi yang mau kenal langsung apa itu kelas inspirasi boleh bergabung di acara tersebut. Dan juga kami gencar-gencarnya untuk bersosialisasi melalui sosial media, termasuk seperti ini juga ya, media televisi mengumumkan bahwa ada proses rekrutmen, kemudian yang berminat nanti silakan kunjungi websitenya. Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ada orang yang kemudian ingin bermanfaat orang lain tapi tidak memiliki waktu untuk tidak bisa meluangkan waktunya begitu ya, karena pengorbanan waktu itu begitu besar begitu ya. Lalu mengapa sosok dua orang ini kemudian ingin terjun di dunia-dunia sosial, gerakan-gerakan sosial seperti ini begitu ya. Nanti kita akan ulas lagi, tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anak SD dan juga sedang membuka rekrutmen untuk menjadi relawan kelas inspirasi, itu yang kita akan bahas di sesi ini. Ini adalah sesi terakhir. Tidak banyak orang yang kemudian memiliki jiwa dan niat seperti yang kalian lakukan begitu ya, memperkenalkan profesi, memberikan manfaat kepada orang lain. Mengapa kalian ingin melakukan ini semua? Kalau bagi saya sih ini namanya panggilan jiwa sih. Panggilan jiwa, di mana saya sendiri pernah merasakan yang namanya dunia pendidikan di pelosok, karena saya pernah mengabdi selama 1 tahun dan saya melihat angka putus sekolah yang sangat tinggi dan juga
tidak mengenal yang namanya profesi, sehingga kalau ditanya ingin menjadi apa, ada yang tidak ingin menjadi seseorang atau tidak ingin menjadi apapun itu, bahkan ada yang hanya ingin menjadi petani. Sangat tragis ya, tidak mengenal berbagai profesi, tidak ingin menjadi apa-apa begitu ya. Tapi tetap kita apresiasi tentang keinginannya yang ingin menjadi petani tadi itu ya, bahwa petani juga sebuah profesi, tapi untuk memperkenalkan banyak profesi kepada anak-anak jauh lebih baik begitu ya, begitu untuk membantu perekonomian keluarga mereka dan lain-lain. Kalau Rahmawati gimana? Oke. Kalau saya pribadi mungkin benar yang dikatakan Kak Uca tadi, salah satu panggilan jiwa untuk berbagi ke memang orang-orang yang berada di sekeliling kita, utamanya di Kota Makassar ini yang membutuhkan. Nah, setelah saya kuliah kemarin, memang kepikiran, wah apa ya? Sepertinya untuk berbagi ini salah satu momen di saat kosong ya, saat kosong untuk meluangkan waktu berbagi, mengenalkan apa sih yang bisa kita bagi buat mereka, apa sih yang hal-hal yang bisa kita tebar, memberikan manfaat gitu ya. Intinya lebih ke bermaknaan hidupnya secara pribadi. Orang-orang yang berjiwa sosial seperti ini harus lebih diperbanyak lagi nih ya kayaknya ya. Apa tema besar untuk kegiatan kelas inspirasi di tahun ini? Khusus di Kota Makassar kita mengusung tema yaitu Roketkan Mimpimu Setinggi Angkasa. Apa yang mendasari teman-teman mengangkat tema ini? Dengan kelas inspirasi ini diharapkan memang membuka wawasan baru kepada adik-adik, yang dimana adik-adik bisa berani menggantungkan cita-citanya dengan setinggi mungkin, yang dimana kita analogikan sebagai mereka dapat menggantungkan cita-citanya, bisa meroketkan cita-citanya setinggi angkasa. Baik. Jadi anak-anak SD jangan takut untuk memiliki cita-cita dan keinginan menjadi siapa itu akan mengobsesi kamu untuk menjadi dan mengejar impian kamu itu. Jangan pernah takut untuk bermimpi menjadi seorang presiden Indonesia ya. Siapa tahu itu akan memacu gitu ya. Saya persilakan terakhir kepada Sahrudin untuk mengajak teman-teman yang ingin mengikuti kelas inspirasi dan langkah-langkahnya seperti apa. Terakhir kali media sosialnya kelas inspirasi dan websitenya juga bisa disampaikan. Teman-teman saya yang ada di rumah dan maupun yang ada di mana, saya mengajak semuanya untuk meluangkan waktu untuk berbagi cerita, mengenalkan profesi yang dapat menumbuhkan cita bagi anak-anak, sehingga anak-anak yang ada di luar sana bisa semakin semangat untuk terus menuntut ilmu dan berani untuk bermimpi. Nah, untuk mengenal lebih dekat kelas inspirasi Makassar, silakan follow di sosial media kami di Instagram di @kelasinspirasimakassar, atau bisa langsung melihat di website kami di www.kelasinspirasimakassar.com, dan di situ juga kami bisa menyiapkan buat teman-teman yang ingin langsung mendaftarkan diri sebagai relawan pengajar dan juga dokumentator. Kelas Inspirasi Makassar. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang ada di sini, dan semoga apa yang kalian perjuangkan mendapatkan hasil yang baik kepada anak-anak yang ada di SD begitu ya. Terima kasih sudah hadir, terima kasih atas inspirasinya ya. Demikian perbincangan kita untuk di pagi hari ini. Sekian untuk Sapa Sulsel hari ini, saya tutup sampai di sini. Saya Indra Bakti pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.